Oke, kembali lagi di channel Free Sahabat Rasa, channel Kabupaten Keluarga. Yuk lu jangan sulit-sulit. Oke, di sini saya mau sharing pengalaman aja. Ini saya ada proyekan, ini nggak bahas motor. Ini bahas tentang electrical dan program. Ini saya ada project untuk panel yang atas itu mesin powder, yang bawah ini panel kontrol untuk oven otomatis dan kontrol motor AC gearbox satu pas otomatis dengan output akan ditampilkan di LCD 20x4 I2C. Ini saya pakai dua kontaktor untuk gerak motor CW dan JCW, nanti saya akan bahas. Nah, di sini fokusnya di penggunaan sensor untuk oven powder coatingnya. Nah, oven ini saya gunakan untuk cat powder ya. Nah, untuk oven diameter dimensinya 80 kali 70, 80 lebar, 80 panjang, lebarnya 70, tingginya 1 meter, 1 meteran lebih. Nah, di sini saya menggunakan dua sensor. Ini yang sangat rewel ya, penggunaan sensor. Di sini untuk microcontrollernya saya menggunakan ESP32. Ini sudah saya nggak pakai yang modulan ya. ESP32 ini ya, saya nggak pakai yang modulan. Kalau modulan kan seperti ini ESP32 yang modulan, sama aja. Ini lebih rapi aja karena sudah cetak PCB, outputnya sudah jelas. Nah, di sini saya akan membahas untuk pengaplikasian sensor thermocouple dan sensor PT100. Nah, ini ada dua sensor. Yang ini sensor PT100, 3 wire, 3 kabel menggunakan modul Max 31865. Dan di sini ada sensor thermocouple dengan modul Max. Ini ya modulnya. Max 6675. Nah, ini sekedar sharing pengalaman. Untuk modul Max 31865 dengan thermocouple sebenarnya sama fungsinya untuk pembacaan sensor suhu. Tapi dalam penggunaannya ini sangat berbeda. Kalau kalian menggunakan untuk prototype dalam skala kecil dan microcontroller jaraknya tidak jauh dari penempatan sensor, saya sarankan lebih mudah menggunakan modul yang ini, thermocouple yang Max 6675 ini. Ini penggunaannya lebih mudah. Tinggal install library-nya di IDE, langsung bisa connect. Ini pembacaan suhu juga bisa tinggi sampai 300-an derajat. Tapi kendalanya ini apabila digunakan pada sistem yang besar, maka jarak komunikasinya itu nggak bisa panjang. Ini kabelnya sepanjang ini, cuma setengah meter panjangnya, nggak sampai setengah meter. Ini yang ini ya, kecil itunya. Ini modulnya. Ini nggak bisa penempatan jarak panjang karena ini oven saya dan kontrol panelnya itu jaraknya jauh. Jaraknya jauh sekitar 3 meteran. Saya sudah riset pakai yang Max ini, bisa baca, tapi dengan kontrol panel yang jauh pembacaan suhu tidak beraturan, error. Maka dari itu saya menggunakan yang ini,
ini yaitu sensor PT100. Ini panjang wirenya 2 meter, panjang probe-nya ini sampai ke modul. Ini ya modulnya. Di sini ada penyesuaian karena jika langsung pasang pasti tidak akan normal dan tidak bisa bekerja dan pembacaannya pasti error. Kalau enggak minus 242, minus 200 sekian, 300 sekian, bisa jadi pembacaannya lebih ratusan derajat. Nah, di sini saya jelaskan ya. Nih ada 3 wire. Di sebelah sini yang kabel merah. Kabel merah itu kadang ini probe-nya beda-beda ya. 2 biru, kadang 2 merah, 1 biru. Yang ini saya beli di online shop. Ini pakai yang 2 biru, 1 merah. Nah, di baliknya ini bentar ya. Ini ya. Max 3186 ada pin F plus, RTD plus, RTD min dan F min. Nah, ini posisinya yang merah ini masuk ke F plus, kita jumper dengan RTD plus, kemudian RTD plus masuk ke pin wire yang biru, satu biru, satunya ke wire F min, RTD min. Jadi yang F min itu tidak dipakai. Nah, yang paling penting harus ada jumperannya di sini. Ini nih. Nah, ini loh di sebelah sini. Di 3/4 wire itu harus disolder. Harus dan wajib. Jika tidak, maka pembacaan akan error. Nah, di sini di pin yang F plus dan RTD plus saya kasih kabel jumper, jadi nyambung. Untuk pembacaan sensornya seperti ini. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini saya cuma pakai program sederhana. Ini pin yang saya gunakan 2, 25, 19, 18. Kita tampilkan di serial monitor. Bentar, tak lihatkan untuk RTD wiringnya. Nah, ini ya. Ini. Jadi di sini yang perlu dijumper. Ini ada 2/3 wire sama yang 2/4 wire. Nah, ini nggak perlu dijumper, ini nggak perlu disolder. Karena dari saya coba tadi nggak bisa kalau ini disolder. Jadi yang disolder cuma yang 2/3 wire aja. Yang ini dijumper, disolder. Yang F plus dan RTD plus itu dijumper dengan kabel merah. Yang 2 biru, kabel 2 biru ini masuk ke RTD plus dan RTD yang main. Yang F main tidak dipakai. Sudah, itu dipastikan bisa. Dipastikan bisa. Dan hasilnya akan seperti ini pembacaan suhunya. Sangat normal. Ini saya coba ya. Ini saya coba, saya kasih korek api. Apakah suhu berubah? Suhu naik ya. Suhu naik 40,
48. Terlepas, suhu pasti akan turun. Nah, kelebihan dari sensor PT100 dibandingkan yang sensor thermocouple dengan modul Max 6675 itu satu, penempatannya bisa lebih jauh. Ini kabelnya panjang ya. Nah, ini saya menggunakan kabel panjang, ini 2 meter, dan antar koneksinya dari modul ke microcontrollernya itu juga bisa panjang. Ini saya pakai kabel AWG 20. Ini jaraknya panjangnya juga 1 meter. Tapi jika menggunakan Max 6675 dipastikan jarak 50 cm aja loh. Nggak akan kebaca, nggak akan ngedetek. Pasti pembacaan suhu 0. Kalau jaraknya memang cuma dekat 10 cm, 15 cm ke microcontrollernya, pasti pembacaannya juga bagus. Kalau modul yang Max 675 dengan sensor thermocouple 2 wire. Nah, ini ya bedanya ya. Ini bedanya. Yang kiri ini Max 6675 2 wire dengan sensor thermocouple, probe-nya 2. Yang sebelah kanan warna ungu ini modul Max 31865 dengan 3 wire sensor PT100. Itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi harus bisa menyesuaikan untuk pengaplikasiannya. Untuk sensor PT100 juga bisa digunakan pada PLC. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Untuk hasilnya seperti ini, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya mahasiswa ya, di elektro, di teknik elektro, otomasi, ataupun elektrikal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia perbedaannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.